Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa pada kabar petang kali ini? Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, yang tentunya dalam sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkap. Pelapor khusus PBB untuk Palestina Francesca Albanese dan pelapor khusus PBB untuk urusan hak atas perumahan yang layak Balakrishna Rajagopal mengkritik Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC karena lamban mengadili Israel dalam kasus kejahatan perang di Gaza. Albanese mengutip unggahan seorang pejabat Save the Children dalam akun X yang menyatakan rata-rata 10 anak Gaza per hari kehilangan satu atau kedua kakinya sejak konflik pecah 3 bulan lalu. Peradilan juga dibutuhkan. Para penjahat yang merencanakan, memerintahkan, dan menjalankan kejahatan semacam itu harus diadili, kata Albanese. Apakah IPB, PBB, International Criminal Court atau ICC dan International Court of Justice atau ICJ gagal menghentikan genosida di Palestina? Apakah ketiganya menjadi alat Amerika? Dan apakah ketiga lembaga tersebut perlu dibubarkan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Lutfi Afandi dari Indonesia Justice Monitor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Lutfi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas tentang kekejian atau Zionis penjajah, dalam hal ini Israel, di Palestina terkait genosida, dan apakah memang ICC International Court Kriminal dan PBB terbukti gagal dan tidak efektif menangani genosida di sana, Bung Lutfi? Nah, saya setuju mengatakan bahwa ICC itu atau kemudian Pengadilan Pidana Internasional ini tidak efektif ya, bahkan gagal gitu ya. Apa alasannya? Begini, jadi walaupun ICC itu adalah merupakan salah satu subjek hukum internasional di bidang hukum ya, atau dibilang lembaga peradilan atau hukum, tetapi kemudian ini tidak bisa dilepaskan dari aspek politik internasional gitu loh. Jadi ini memang kita tahu ICC itu adalah apa namanya, semacam lembaga internasional ya dalam bidang hukum, tetapi ingat ya bahwa dunia internasional ini punya kekuatan-kekuatan politik internasional yang itu kemudian juga diwakili oleh negara-negara tertentu begitu. Nah, artinya apa? Artinya negara yang memiliki pengaruh yang kuat di dunia internasional itu tuh hampir pasti, hampir mustahil itu tokohnya menjadi pesakitan di ICC itu. Jadi sulit sekali misalnya untuk menyeret penjahat-penjahat perang ya seperti Benjamin Netanyahu atau kemudian karena apa? Karena dia memiliki backing kekuatan politik internasional yang kuat gitu. Nah, sehingga walaupun ICC itu punya kewenangan, memiliki yurisdiksi untuk mengadili misalnya orang yang bernama Benjamin Netanyahu, tetapi karena Benjamin Netanyahu atau kemudian kepala negara yang itu memiliki kekuatan politik yang kuat, lobby yang kuat, maka itu hampir mustahil mereka untuk diseret ke ICC gitu. Ini sulit sekali gitu. Dan ini fakta menunjukkan ya bahwa sejak berdirinya ICC itu sejak 2002, ICC itu telah mendakwa sekitar kurang lebih 40 orang ya. Ini karena ICC itu lembaga yang mengadili individu ya. 40 orang dan hampir semuanya berasal dari negara-negara di Afrika gitu. Hampir semuanya, sebagian besar yang diseret ke Mahkamah ICC itu adalah apa namanya, tokoh-tokoh atau kemudian pejabat-pejabat di atau kemudian kepala negara di mana di Afrika. Sebagian besar begitu ya. Hampir semuanya berasal dari negara-negara di Afrika. 20 orang diantaranya misalnya ditahan di Den Haag ya di Belanda dan 10 orang dihukum dan 4 orang dibebaskan. Nah, pertanyaannya adalah adakah yang berasal dari Amerika, Inggris, Prancis atau bahkan apa namanya negara entitas Yahudi yang sekarang ini menjajah Palestina gitu loh. Nah, jadi itu yang jadi pertanyaan, sehingga saya ingin tegaskan bahwa kenapa ICC ini tidak efektif ya, kemudian juga bisa kita katakan gagal, walaupun jawabannya adalah karena walaupun dia sebagai
institusi hukum istilahnya atau lembaga peradilan, tetapi ingat bahwa itu tidak bisa dilepaskan ya dari kekuatan-kekuatan politik internasional, sehingga ya negara-negara yang akan bisa jadi diseret ke mahkamah apa namanya ICC ini itu negara-negara yang lemah gitu ya, negara-negara yang lemah, negara-negara yang kecil, tapi negara-negara yang dia memiliki kekuatan politik internasional yang kuat atau backing politik kekuatan internasional yang kuat, itu hampir mustahil untuk kemudian diseret ke ICC gitu. Jadi itu alasannya. Ya. Baik, Bung Lutfi, dan sejak awal PBB memang tidak pernah melakukan pencegahan dan penolakan terhadap berdirinya negara Israel, yaitu sejak tahun 1948. Padahal telah nyata Zionis penjajah itu adalah perampok tanah-tanah di rakyat Palestina. Justru PBB menerima dan mengokohkan kedudukan penjajahan Israel sebagai negara dan menjadi anggota PBB. Bagaimana catatan Anda, Bung Lutfi? Iya, jadi memang kalau kita lihat dari aspek historis ya, sebelum PBB itu kan kita mengenal ada Liga Bangsa-Bangsa. Itu setelah Perang Dunia yang pertama, Liga Bangsa-Bangsa itu perlu diingat mereka adalah LBB itu yang menyetujui dijadikannya mandat Britania Raya atau kemudian Inggris atas tanah Palestina. Jadi kemudian Inggris itu diberikan hak mandat untuk apa namanya terhadap tanah Palestina begitu ya. Itu yang disebutkan bahwa itu negeri atau tanah bagi orang Yahudi. Itu perlu dicatat begitu. Jadi LBB pernah apa namanya mengeluarkan semacam putusan seperti itu. Yang kedua, pada 29 November 47 ya PBB ya saat itu menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara gitu ya, yakni negara Yahudi dan kemudian yang kedua negara Arab gitu. Nah ini juga menjadi catatan juga bahwa PBB itu memiliki peran yang sangat besar. Ini sebelum sebelum berdirinya negara entitas Zionis Yahudi begitu, pada saat itu punya peran besar untuk kemudian melahirkan negara Yahudi gitu ya di tanah kaum muslimin. Yang ketiga, 14 Mei 1948 juga dunia mencatat bahwa berdirinya negara Zionis Yahudi itu diakui jelas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, sehingga kemudian menjadi sangat clear ya, menjadi sangat jelas sekali bahwa PBB itu memiliki andil yang sangat besar ya dalam melahirkan negara haram gitu ya, yakni Israel atau entitas negara Yahudi kemudian di tanah Palestina gitu. Jadi PBB ini semacam apa? Semacam bidan yang melahirkan negara Yahudi tersebut begitu. Nah, karena itu nampaknya sangat mustahil ya PBB, ICG ya yang berada di bawah PBB atau yang kemudian misalnya yang berdiri sendiri seperti ICC itu akan menyeret penjahat perang Benjamin Netanyahu dan kawan-kawan. Itu sangat mustahil. Kenapa? Karena PBB punya andil yang sangat besar ya dalam apa namanya berdirinya negara entitas Yahudi di tanah Palestina. Jadi kalau ada orang berharap ini akan diselesaikan melalui PBB, ya berhentilah untuk bermimpi karena itu nggak mungkin terjadi. Gitu, kira-kira begitu. Ya. Baik, juga seperti tadi Anda katakan bahwa PBB layaknya bidan yang melahirkan anaknya, yaitu Iya. negara Zionis penjajah ini. Dan juga tadi Anda katakan stop untuk berharap kepada PBB dalam menyelesaikan masalah ini. Dan bagaimana seharusnya kita berharap untuk mengusir penjajah Zionis Yahudi ini dari bumi Palestina dan membebaskan Palestina dari penjajahan tersebut, Bung Lutfi? Ya, jadi apa namanya? Bagaimana kita berupaya begitu ya untuk membebaskan tanah Palestina ya dari penjajahan. Jadi yang pertama tentu kita stop berharap kepada lembaga apapun di apa namanya dunia internasional, apalagi ketika itu kemudian diinisiasi oleh negara-negara yang punya keberpihakan ideologi yang jelas ya ini kepada apa namanya ideologi kapitalisme misalnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya tentu kalau kita lihat umat Islam ini memiliki kekuatan ideologis gitu ya, dan juga memiliki kekuatan persatuan kaum muslimin ya yang sangat luar biasa gitu. Nah, karena itu menurut saya apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kemudian memberikan penyadaran kepada publik, kepada masyarakat agar kemudian umat Islam ini bersatu gitu ya.
Karena selama ini yang menyebabkan umat Islam nggak pernah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dunia Islam itu karena umat Islam terpecah belah menjadi negara-negara bangsa yang lemah, yang menjadi nation state yang lemah gitu. Maka fokus ya kaum muslimin saat ini adalah bagaimana kemudian melakukan penyadaran kepada dunia internasional, kepada seluruh apa namanya para kepala negaranya, orang-orang yang punya pengaruh ya di berbagai macam belahan dunia, termasuk umat ya, pasti tentunya agar kemudian mereka sudah waktunya untuk bersatu dalam satu kekuatan politik ya, yakni khilafah Islamiyah begitu. Dan kita punya histori kan gitu, yang punya sejarah untuk kemudian membebaskan tanah Palestina. Yang pertama dulu pada saat Sayyidina Umar bin Khattab ya, waktu itu tanah Palestina dikuasai oleh Bizantium Romawi dan kemudian dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua ketika kemudian tanah Palestina Baitul Maqdis itu dijajah oleh tentara Salim, itu juga kemudian dibebaskan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan antara Sayyidina Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi itu perlu kita catat ya, kedua-duanya ada dalam kekuatan politik yang sangat kuat gitu ya, karena saat itu umat Islam memiliki daulah Islam. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kaum muslimin. Baik, Bung Lutfi. Dan terakhir, apakah memang PBB, ICC, dan ICJ tadi juga karena tidak mampu menyelesaikan konflik terkait genosida Israel di Palestina, maka harus dibubarkan? Demikiankah begitu, Bung Lutfi? Ya kalau tidak ada manfaatnya buat apa dipertahankan gitu. Ya jadi ICC, ICG termasuk United Nations yang menjadi induk dari berbagai macam lembaga internasional itu nggak bisa dipertahankan. Karena apa? Karena kehadiran PBB itu sengaja didesain oleh negara-negara pemenang perang dunia kedua untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka gitu. Dan perlu kita catat bahwa negara pemenang perang dunia kedua itu kemudian yang menginisiasi lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu yang kemudian 5 negara begitu ya. Itulah yang memiliki kepentingan di situ sehingga kita mengenal adanya hak veto gitu. Jadi buat apa kemudian dunia internasional mempertahankan lembaga yang sejak awalnya saja tidak tidak membangun prinsip keadilan dan persamaan gitu. Hak veto itu kan dari sekian ratus negara di dunia hanya 5 negara ya, diantaranya Amerika, Inggris, Prancis, Rusia dan China itu yang memiliki hak untuk veto, sehingga apapun misalnya resolusi PBB, misalnya PBB mengeluarkan resolusi untuk menghukum negara Yahudi misalnya, nah, itu bisa dibatalkan oleh hanya satu negara yang tergabung di dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB, apakah itu Amerika misalnya, apakah itu kemudian Rusia atau Prancis atau China gitu. Jadi menurut saya dunia internasional harus kemudian melek juga gitu ya, bahwa faktual PBB itu tidak mewakili kepentingan siapapun kecuali kepentingan negara-negara adidaya yang tadi disebutkan. Demikian. Baik, jazakallah Bung Lutfi untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan didengar oleh pemirsa setia kita bahwa jangan berharap kepada lembaga-lembaga yang sebetulnya sudah disetting untuk mendukung kejahatan di negara Palestina. Dan tadi solusinya juga sudah dikatakan oleh Bung Lutfi. Jazakallah sekali lagi Bung Lutfi. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. Bung Lutfi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suharadi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.